Devita, kameranya hidupkan, Nak. Ya, bentar, Bu. Ada berapa nih? 6 orang ya. Kita mulai aja lagi. Ya. Mulai dari Bu. Mulai aja lagi ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Nah, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, Bu. Ini baru pertama kali kita ketemu ya. Sudah tak wajah. Bu. Apa? Suara Ibu kurang kedengar, Bu. Suara Ibu kurang kedengar. Iya. Ya udah. Baiklah, kita mulai aja pertemuan kali ini ya. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode dengan cara faktorisasi dan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Ini Ibu ada PowerPoint-nya. Ada terlihat PowerPoint-nya, Nak? Terlihat PowerPoint-nya? Bu. Nah ya. Jadi sekarang kita masuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadrat ya, atau rumus ABC. Nah, kompetensi dasar kita yaitu menentukan nilai prosedur pada persamaan dan fungsi kuadrat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi pada bab ini sebenarnya kita akan belajar mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat ya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya menentukan akar-akar pada persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadrat. Ini yang akan kita pelajari sekarang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah belajar hari ini diharapkan nanti Ananda dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat dengan benar ya. Oke, kita masuk. Sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat, menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadrat ya. Kita review kembali materi kita sebelumnya. Nah, di sini bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat? Siapa yang bisa menjawab? Bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat? AX ditambah BX ditambah C, Bu. Sama dengan 0. AX ditambah BX tambah C. Yang lain Sama gimana? dengan 0. Yang lain gimana, Nak? Benar itu. Ya, Desi tadi itu ya. Siapa tadi itu yang apa? Iya, Bu. Isi. Desi, ya benar tuh. AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Kata Desi. Gimana yang lain? Gak ada yang ingat bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya saja dulu. AX ditambah BX tambah C sama dengan 0. Benarkah atau ada yang kurang di sana? Mana, Nak? AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke. Itu baru benar ya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini ya. Ini bentuk umum persamaan kuadrat kita dengan syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan
0. Nol. Karena kalau A-nya 0, berarti dia bukan persamaan kuadrat. Dan sekarang, bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Kemarin kita sudah belajar cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan 2 cara kemarin ya. Apa saja itu yang 2 cara kemarin? Dengan faktorisasi. Ah ya, faktorisasi. Terus Ya, faktorisasi. Yang lagi? kedua, Kedua Sempurna dengan tuh. apa? Apa namanya? Akar-akar sempurna itu melengkapkan Melengkapkan. kuadrat sempurna. Ah iya, baru benar. Melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Sempurna. akar Oke. sempurna. Nah, berarti ketiga yang akan kita pelajari sekarang adalah rumus Rumus kuadrat ya. kuadrat Atau atau rumus rumus ABC. ABC. Rumus ABC biasanya orang ini menyebutnya rumus ABC ini ya. Karena dia pakai A, B, dan C. Oke. Oke. Rumus kuadratnya. Di sini jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka berlaku rumus ABC berikut. X1, 2 ini maksudnya X1, X1 dan X2-nya ya. Jadi ini koma di sini. X1, 2. 1 dan 2-nya kecil ya nak, jangan dibuat besar. Dia indeks di bawah kecil. Sama dengan negatif B tambah atau kurang akar B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Dibagi dengan 2A. 2 dikali A. Ini rumus ABC ini harus dihafal. Wajib. Ya. Kalau kalian lupa rumusnya, nanti susah menjawab soalnya. Karena di sini negatif B ini hati-hati ya. Kadang banyak yang ketinggalan negatifnya. Kalau tinggal negatif di sini, nanti hasilnya beda ya. Nah, ini kita menggunakan rumus kuadrat ini, misalkan nanti jika tidak bisa menggunakan faktorisasi, kan ada beberapa soal nanti yang tidak bisa kita faktorkan ya. Kalau tidak bisa difaktorkan, berarti ada pilihan lain yang bisa kita gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Bisa dengan melengkapkan kuadrat sempurna, bisa dengan rumus ABC. Nah, yang paling mudah di antara melengkapkan kuadrat sempurna dan rumus ABC, itu lebih mudah rumus ABC sebenarnya. Tapi syaratnya kalian harus hafal rumusnya. Ya, rumus ini harus dihafal. Jadi itu adalah alternatif nanti. Misalkan kalau tidak bisa difaktorkan, bisa menggunakan 2 cara yang lainnya untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sampai sini paham? Kuadrat. Sampai sini paham? Paham. Ah, paham. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lanjut. Sekarang kita lanjut ke contoh ya. Ini ada 2 contoh yang akan kita bahas. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat berikut menggunakan rumus ABC. Yang pertama, X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Yang kedua, 2X kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Nah, kita coba jawab satu persatu ya. Nah, sekarang contoh yang untuk nomor 1. Kita pertama kita tentukan dulu A, B, dan C-nya ya. Di sini A-nya berapa nak? Di X kuadrat kurang 2X kurang 24 sama dengan 0. A-nya berapa? 1. Berapa? 1. Ya, 1 dari mana letak satunya? X kuadrat. Ah, koefisien dari X kuadrat. B-nya berapa? 2. Negatif 2. Ah, bagus. Negatif 2 koefisien dari X. C-nya berapa? Negatif 24. Oke, negatif 24 dari konstantanya ya. Nah, ini harus hati-hati. Kalau nanti bentuk persamaannya tidak terurut seperti bentuk umumnya, misalkan nanti ada bentuk persamaannya 2X dikurang X kuadrat sama dengan 0.
Kalau seperti ini, yang A-nya yang mana? Yang A-nya berapa, Nak? X kuadrat sama dengan 1. Berarti A-nya berapa di sini? Kalau ini persamaannya, A-nya sama dengan Betul. berapa? 1. Negatif 1. Yang B-nya negatif berapa? B-nya berapa, Nak? Yang 2. Dua ya. Jadi walaupun dia susunannya belum terurut, yang A-nya tetap koefisien dari X kuadrat, yang B-nya tetap koefisien dari X. Jadi ada bagusnya kalau dia belum tersusun, maka kita susun dia dulu. Susun jadi seperti bentuk umumnya, negatif X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0. Nah, susun dia seperti ini dulu ya. Baru nanti kalian selesaikan. Ini yang kemarin ini banyak ada yang bertanya kemarin ya. Kita hapus dulu. Nah, kita lanjut. Sekarang kalau kita sudah tahu A, B, dan C-nya, baru kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya dari X 1,2 sama dengan apa tadi, Nak? Negatif B B ditambah atau kurang akar apa? B kuadrat Kurang 4 AC 4 dikali A dikali C. R Dibagi 2 A ya. Oke. Nah, sekarang B-nya kita masukkan, negatifnya kita buat, jangan lupa. B-nya di sini negatif ya, berarti kita buat negatif 2. Nah, tambah atau kurang akar dari B-nya tadi negatif. Kalau negatif harus kita kurung ya, negatif 2 dikuadratkan, dikurang 4 kali 1 dikali negatif 4. Akarnya sampai ke ujung ya, akarnya sampai ke ujung. Dibagi 2 kali 2 dikali 1. Nah, di sini negatif dikali negatif. Nah, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. positif 2 ditambah atau kurang akar negatif 2 dikuadratkan berapa? 4. Negatif 4 dikali 1. Negatif 4 dikali negatif 24. Negatif kali negatif hasilnya positif. 24 dikali 4 berapa? 6. Berapa? 96. 96. Oke. Dibagi 2 dikali 1 2. Sama dengan ini 2 ditambah atau kurang akar 4 ditambah 96 berapa? 100 dibagi 2. Nah, sama dengan 2 tambah atau kurang. Ini kalau bisa ditarik akarnya, kita tarik akarnya berapa? Akar 100. Akar 100 berapa, Nak? 10. Ya, 10. Dibagi 2 ya. Di sini kan ada tambah, ada kurang ya. Berarti sampai di sini kita pecah dia lagi. Ya, kita pecah. Maka bentar, ini ada yang masuk. Maka di sini X1-nya boleh kita ambil tambah dulu, boleh kita ambil yang kurang, terserah. Bisa Ibu ambil di sini 2 ditambah 10 per 2. Atau ya X2-nya sama dengan 2 dikurang 10 per 2. Sama dengan 2 ditambah 10, 12. Dibagi 2 ya. 12 bagi 2 berapa? 6. X2-nya 2 dikurang 10 berapa? 8. Negatif 8. Negatif jangan lupa dibagi 2. Negatif 8 bagi 2 berapa, Nak? 4. Negatif 4. Oke.
Jadi setelah ini kan udah dapat nih X1 dan X2-nya, berarti akar-akarnya adalah negatif 4 dan 6 ya. Nah, kita buat kesimpulannya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 4 dan 6. ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang belum paham? Enggak, Bu. Nah, bisa ya? Sama. Bisa ya? Insyaallah kita lihat contoh berikutnya. Contoh kedua. Contoh kedua kita buat lagi. Astagfirullah. Nah, contoh kedua di sini 2x kuadrat dikurang 8 sama dengan 0. Kita buat dulu A-nya berapa, Nak? 2. A2, B-nya berapa, Nak? 0. 0. A? 0, Bu. 0, ya bagus, 0 ya, karena di sini X-nya tidak ada. C berapa? Tidak ada. Negatif B-nya 8. 8. Nah, walaupun B-nya 0 tidak masalah, kita buat langsung apa namanya? Rumusnya ya. Kita masukkan aja negatif B tambah atau kurang akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A B kali C. kuadrat B. dikurang 4A dikali C per Per 2. B per Nah, sama dengan negatif B-nya berapa? 0 ya. Berarti kita buat aja 0 tambah atau kurang akar B-nya berapa? 0 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya berapa? 2. 2. B-nya negatif 8. 8. Negatif 8. Bagi 2 dikali A-nya 2. Nah, 0 ini negatif 0 tuh nggak ada ya. Berarti 0 tambah atau kurang akar 0 kuadrat maksudnya 0 dikurang ini negatif dikali negatif hasilnya nanti positif. 4 kali 2 berapa? 8. 8 kali 8 berapa? 4. 4 per 2 kali 2 4. Nah, ini ya 0 positif atau tambah atau kurang 0 ditambah 64 64 per 4. Nah, ini 0 tambah atau kurang akar 64 berapa? 8. 8 per 4. Per 4. Setelah itu kita apakan lagi? Ya, apa ya, Bu? Kurang atau tambahan? Tambahannya, Bu. Kita pecah dia lagi ya. Oh, pecah ya? Ah, ya, kita pecah X1 dan X2-nya. X1-nya Enggak tadi. 0 ditambah 8 per 4 atau X2-nya 8 per 4 Dikurang tambah 8 8 dibagi 4 berapa hasilnya? 4. Wah ya. Nih 0 dikurang 8 berapa? 0 dikurang 8 berapa? 8. Negatif 8. Nah, ini masih ada juga yang salah lagi nih, 0 dikurang 8 nih, Nak. Astagfirullah. Jangan sampai salah mulai. Negatif 8 dibagi berapa? Negatif 2. Nah, jadi akar-akarnya ada berapa? Akar-akarnya ada negatif 2 dan 2 ya. Nah, jangan lupa buat kesimpulannya. Jadi akar-akar bersamaan kuadrat adalah Negatif 2 negatif 2 dan 2. 2.
Dah, sampai sini ada pertanyaan. Enggak. Dah, mana yang lebih mudah? Yang rumus kuadrat atau melengkapkan bentuk kuadrat sempurna? Mana yang lebih mudah menurut kalian? Murah nih, Bu. Murah ya, Ma? Yang itu, Bu. Yang kuadrat kok ABC kok. Rumus ABC kok. Nah, Dibanding rumus kuadrat, rumus ABC dibanding faktorisasi, mana yang lebih mudah? faktorisasi. Faktorisasi. Tapi faktorisasi itu ada kadang dia tidak bisa kita faktorkan ya. Jadi kalau tidak bisa difaktorkan, kita pakai rumus ABC saja. Nah, kalau kalian faktorkan, terus kalian gunakan rumus ABC, nanti hasilnya pasti sama ya. Hasilnya tidak akan berbeda. Kalau berbeda akar-akar yang kalian dapatkan, berarti ada yang salah di prosesnya. Mungkin di faktornya salah atau di rumus ABC-nya salah. Jadi walaupun pakai metode apapun, hasilnya nanti pasti sama ya. Oke, sampai di sini materi kita hari ini ya. Di sini Ibu ada tugas. Kita hari ini 5 soal. Gunakan rumus ABC. Ini nggak sampai 1 jam bisa selesai sama kalian nih. Sebentar, kalau pakai rumus ABC sebentar ini ya. Nah, sebelum kita akhiri, coba kita simpulkan lagi pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah Anda dapatkan pada pelajaran hari ini, Zoom kita hari ini. Sebentar, Ibu. Ini nanti nggak usah dicatat ya, nggak usah dicatat. Nanti Ibu bagikan PowerPoint-nya, nggak usah dicatat. Ibu kirim ke classroom nanti ya. Tugasnya, Bu. Apa? Tugasnya, Bu. Catatannya tuh dicatat juga. Catatannya udah kemarin ya. Kalau catatannya udah berarti tugasnya aja lah, tugasnya. Tugasnya nanti buat kirim di classroom ya. Nah, sekarang kita simpulkan lagi apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang Anda dapatkan hari ini. Pelajaran, Bu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ini Cynthia ini kameranya nggak hidup. Febri kameranya nggak hidup. Nah, siapa yang bisa? Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Nggak ada yang bisa. Ibu tunjuk nanti satu orang kalau ada yang bisa. Kalian jelaskan aja apa yang kalian dapatkan. Apa yang kita pelajari hari ini apa? Siapa yang bisa? Ya, rumus persamaan kuadrat, Bu. Lelo lah ngecek itu. Desi kan rancak-rancak bang ngecek itu kan. Rancaknya. Kalimatnya lebih bagus. Gimana cara kamu menulis? Ini, Bu. Apa yang kamu dapatkan? Pelajaran hari ini. Ya, apa? Gak ada. Cynthia, apa yang kamu dapatkan Cynthia? Mic-nya tolong dihidupkan, mikrofonnya hidupkan. Cynthia, apa yang kamu dapatkan hari ini? Masa nggak ada kalian bisa simpulkan pelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa? Tentang apa kita belajar hari ini? Persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC-nya apa tadi? Sebutkan lagi. X 1,2. Agus Mita lah satu orang. Desiolia. Gus Mita lalu Gus Mita apa Gus Mita? X kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu bentuk umum persamaan kuadrat. Kalau rumus ABC-nya, rumus kuadratnya siapa yang bisa? Coba Lydia. Dan Desi yang lain tuh. Lydia coba rumus kuadratnya apa? Lydia. Gak terdengar koneksinya ya. Atau Sinta. Apa rumus ABC Sinta? Coba sebutkan lagi Sinta. Wajah Sinta Rumus ABC. Ya.
Wajahnya mana? Iya, Bu, udah bisa besok. Ah, Ini sebenarnya. boleh. Kalau Enggak aja dah, enggak Tak aja. dicatat deh, Wak, Bu. Astagfirullah. Ah, Desi lah, Desi tahu tadi Mas. Coba Desi. X 1,2 sama dengan B kuadrat tambah atau kurang akar B kuadrat dikurang sampai AC per 2A. Iya. Yalah, Tak salik lu semindang kok saya sampai Aceh ya. Oke. Ya bagus bagus nggak apa. Jadi itu ya pelajaran kita hari ini. Untuk materi berikutnya kita lanjutkan tentang hasil jumlah dan kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Bu harapkan untuk berikutnya Ananda tetap sehat ya. Sehat dan semangat. Oke? ya, Bu. Ya, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.